Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Nah, rumah di belakang saya ini adalah rumah impian yang dibangun berdasarkan kenangan-kenangan pemiliknya. Seperti apa ceritanya? Yuk kita ngobrol sama arsiteknya. Halo, perkenalkan saya dengan Rian dari RH Studio. Selamat datang di proyek kami FF House by RH Studio. Ya, tetangga, udah kenal kan sama Mas Rian, dan sekarang kita mau main ke salah satu karya terbarunya nih. Apa kabar Mas Rian? Alhamdulillah, baik Mas Rizky. Sudah sering ketemu nih ya Mas ya. Ini video keempat ya? Video keempat, tapi saya tetap deg-degan sih Mas. Oke, tetap deg-degan Mas, supaya penonton juga dapat excited nih. Siap. Nah, sekarang kita ada di rumah apa nih Mas? Ini rumah satu dari sekian proyek kami di tahun ini. Ini yang pertama kali selesai, kita beri nama mungkin FF House gitu ya. Oke, Gitu. nah sekarang kita kenalan sama rumahnya. Dia punya luas berapa? Luas tanah berapa? Rumah ini memiliki luas tanah sekitar 135, bangunannya di 180 meter persegi Mas. Gitu. Oke, ada berapa lantai Mas? Hanya 2 lantai sih kebetulan gitu. Oke, kalau dari konsep, ada konsep tertentu nggak nih Mas kali ini nih? Kali ini kita memiliki konsep, kita ambil agak eklektik. Mungkin kalau kita lihat dari fasad sebelah kanan ada konsep modernnya, kemudian kita padukan di sisi kiri yang bay window itu mungkin agak sedikit unsur klasiknya, kemudian ada atap motif kayu lebih ke tropis, jadi kita campurkan semua sehingga membuat konsep itu menjadi campur-campur begitulah. Oke, eklektik ya. Tadi saya udah bilang di depan tetangga kalau rumahnya dibangun berdasarkan impian dan Betul. juga kenangan-kenangan ya. Iya betul. Nah, jadi gimana tuh ceritanya? Jadi cukup banyak keinginan klien itu berdasarkan dari apa yang dulu masa mudanya mungkin atau pada saat kecilnya banyak yang memori-memori yang diingat kemudian diaplikasikan di rumahnya ini begitu. Baik. Gitu, seperti itu sih Mas. Jadi ini lebar 7,5 nih tetangga. Kelihatan nggak kayak 7,5? Kayak gede banget ya. Nah itu kayak semacam desain yang apa ya? Kayak 3D gitu Mas. Nah seperti yang tadi saya sampaikan tadi, bagian kanan ini kita lebih ke arah kontemporer atau modern begitu ya. Garisnya itu asimetris, kemudian di tengah itu tetap ada jendela sih yang berbentuk curve itu seperti yang identik dengan rumah klasik Mas. Gitu, makanya konsepnya menjadi eklektik seperti itu. Oke, ini proporsinya kayak apa ya? Kayak 80-20 nih pembagiannya. 80-20. Dan warna-warnanya juga dipilih warna natural ya Mas? Betul. Nah yang bagian bidang ini tuh kita pilih warna agak sedikit terang dan kemudian finish kamprot begitu Mas, biar nggak cepat kotor sih. Berarti ini tekstur dari catnya atau dari semennya? Dari catnya, Dari disemprot pakai cat tekstur seperti itu. Baik. Kalau atas seakan melayang ya? Seakan melayang seperti yang biasa kita bikin itu, dia nggak menyatu dengan si bidang bangunnya, kita buat agak ketinggian sedikit karena pertama biar lebih ke estetika, kedua itu dia perlu ada kemiringan kan ya Mas ya. Jadi depan bisa 1 meter, kemudian ke belakang itu makin turun seperti itu. Oke. Begitu sih Mas. Nah, tapi uniknya ini bentuk atapnya dia miringnya ke belakang ya? Berarti kemiringan ada ke belakang, tepat seperti Jadi itu. nggak ada air yang jatuh ke bagian depan rumah nih. Semua kita buang ke belakang, kemudian nanti ada dekalang di bagian belakangnya kurang lebih sekitar 1,5 meter lah, jadi air buangnya ke sana semua begitu. Oke, baik yang nanya juga nih Mas, kalau penutup atapnya pakai apa? Oh, bagian atas kita biasa pakai UPVC karena dia cenderung lebih lebar gitu ya dan panjang dan jadi nggak ada banyak sambungan. Meminimalisir kebocoran ya? Meminimalisir kebocoran begitu, kemudian pasangnya juga lebih cepat sih seperti itu. Baik, kalau yang warna kayunya ini Mas? Kalau papan kayunya bisa kita pakai, kadang pakai PVC tapi lebih sering pakai papan semen sih Mas. Gitu. Kalau ini yang pakai papan semen. Oke, Gitu. papan semen lebih tahan cuaca ya? Lebih tahan cuaca, kemudian dia kalau pudar itu bisa dicat ulang, beda sama kayak PVC lah ya, dia harus diganti selembar gitu. Kalau ini dia bisa dicat ulang, bisa di maintenance lah seperti itu. Oke, mantap. Tapi kayaknya maintenance-nya harus manggil orang ya? Iya, tinggi banget. sudah pasti. Kalau gerbangnya pakai apa nih? Oke, kurang lebih seperti di project kami sebelumnya. Ini kita bikin pakai besi hollow, kemudian kita pasang serong-serong gitu. Nah, serongnya ini kita beracuan dari traffic tingginya sebelah mana nih. Kalau dari arah sana ya sudah kita buatnya seperti jadi dari sana tuh ke blocking gitu sebenarnya. Oh iya, benar. Nah, tapi kalau dari arah yang tidak terlalu ramai atau dari sisi kiri itu tetap terlihat sih, tetap sehingga udara juga tetap bisa masuk gitu Mas Rizky. Oh, baik. Kalau tingginya inget nggak nih? Kayak Tinggi bisa untuk pagar itu kami tinggi di 2 meter, 1,8 sampai dengan 2 meter sih Mas. Oke. Gitu.
Cakep Mas. Iya, sama jangan lupa untuk di pagar ini ya, seperti biasa untuk mempermudah tukang paket tanpa harus melempar barang atau telepon, kita sudah ada tempat paket yang built-in seperti ini, jadi bisa ditaruh di sini, kemudian langsung jatuh ke bawah gitu. Ini simpel sih, tapi ini bisa direncanakan sebelum dibuat pagar jadi nggak berantakan gitu sih Mas. Oke, nggak usah keluar rumah lagi ya buat ngambil paket, tinggal di drop aja di tempatnya. Nah, kalau kanopinya pakai apa nih? Pakai rangka WF, kemudian di atasnya tuh ada kaca tempered besar 8 mm sampai 10 mm gitu. Jadi dia tetap bisa diinjek, bisa di maintenance berkala gitu. Ini juga kayak bidangnya nggak sampai 1 meter ya? Iya. Kotak-kotak itu. Tetap ada rangkanya, kalau rangkanya isinya rangka hollow tetap sih Mas, hollow galvanis begitu. Oke, kayak melayang ya sebelah sananya. Iya. Ada ngikut ke dinding di belakang itu. Seperti itu. Oke, Mas Rian, kita mau lihat nih di balik pagar ini ada apa nih? Oke, silakan. Ayo. Ya. Oh, ternyata kita bakal langsung ketemu area carport. Masih ingat nggak nih lebar nih? Kurang lebih seperti biasa ya, carport itu biasa per mobil itu minimal 5,5 meter mungkin ya mundurnya ya. Untuk mobil itu biasa satu mobil itu 3 meter sih Mas. Karena ini mungkin bisa 2 mobil, jadi kita terakhir buat 5,5 meter. Itu mungkin cukup untuk 2 sih. 2 mobil ya, satunya kayaknya mobil kecil sih, gitu. Baik, kalau lantainya pakai apa nih Mas? Nah, untuk lantai itu kita kali ini coba pakai andesit ya, 10 kali 10 kita finish coating gitu. Oke, kalau di sini ada unsur kayu lagi, pakai apa nih? Seperti biasa, kita pakai papan semen. Ini yang tadi saya maksud, ini bukan kayu juga ya, jadi ini semen difabrikasi gitu lah ya. Kemudian kalau ini pudar dan lain-lain itu maintenance-nya nggak perlu diganti semua diangkat, dia tinggal dicat aja begitu. Oh, bisa di finishing ulang ya? Betul. Berarti material yang sama dengan yang di plafon? Material yang sama dengan yang di plafon, persis gitu. Kemudian di sini juga kita kali ini nggak bikin tempat duduk untuk pakai permanen. Ini dibawa dari rumah ibu dan bapak sebelumnya gitu. Jadi ada barang lama lagi yang dibawa sini buat menghadirkan memori lamanya tuh hadir lagi di sini begitu Mas. Oke, jadi ini existing ya? Existing, kemudian kita akalin dilubangin terus kasih pohon gitu. Jadi kalau mau pakai sepatu bisa di sini gitu. Oke, jadi ini memanfaatkan barang-barang lama nih Betul. yang dipadukan ya maksud saya disatukan dengan desain rumahnya nih. Iya. Baik. Betul. Nah, di depan sini masih ada taman Kamboja fosil. Bedanya apa Mas sama Kamboja biasa? Mungkin dari akar dan batangnya ini tuh dia cenderung lebih besar. Kemudian kita bisa pilih ke arah mana gitu. Kan kadang yang itu yang dicari kan gitu. Cuman minusnya mungkin lah budgetnya aja agak sedikit lebih tinggi, tapi untuk looks itu oke banget sih menurut saya buat rumah-rumah gitu. Bener-bener. Looksnya kalau pohon Kamboja itu tropis banget ya. Apalagi yang udah fosil, udah tua banget nih. Cakep. Nah kalau yang ini? Oh iya, ini juga salah satu ini Mas koleksi dari pemiliknya atau dari bapak gitu. Kembali lagi ya memori lama yang dihadirkan di rumah ini gitu. Jadi setiap sudutnya tuh ada, walaupun ini rumahnya sudah baru, tapi kenangan-kenangan lamanya kita hadirkan terus di sini gitu Mas. Gitu. Jadi visualnya tuh nggak cuma tentang ke depan saja, tapi dia bisa ngelihat masa lalunya terus kemudian kita bawalah ke sini gitu. Biar bisa bernostalgia lah seperti itu kali ya. Iya. Cakep ya, ini motor-motor klasik nih, bebek ini klasik. Astuti sih infonya. Astuti ya? Asli 73, asli tahun 73. Nah, kalau yang ini entrance-nya kenapa dibuat paling ujung sini Mas? Kita buat paling ujung karena biar space carport tuh tidak kepotong kanan dan kiri sih Mas, sebenarnya seperti itu gitu. Terus kemudian kita bisa emang tepatkan di bagian ujung. Gitu. Kenapa dibuat agak naik? Kemudian kita buat agak naik ini, biasa kita naik dari jalan itu pertama 45 cm, kemudian dari carport itu naik 45 cm untuk menghindari kalau suatu saat ada peninggian jalan gitu atau terjadi banjir, at least tuh 0.00-nya sudah jauh lebih tinggi daripada sebelumnya begitu. Oh, baik. Kemudian untuk di tangga seperti biasa ya, kita pasti buat hanging seperti ini gitu, jadi biar kesannya floating gitu sih Mas, gitu. Jadi kayak melayang terus ada lampu-lampu inertnya seperti ini gitu. Jadi menunjukkan itu entrance gitu. Oke. Gitu ini sih. List ini pakai kuningan kan? Iya, pakai kuningan Mas. Diisi. Jadi stop motionnya diisi pakai kuningan. Ini bukan cuma dicoak nih. Cakep tetangga. Jadi ini pakai marmer, ketebalannya 2 sampai 3 cm nih. Iya, makanya cukup tebal dan berisi lah ya di bagian bevel-bevelnya. Oke, gitu. Kita lanjut Mas. Nah, ini dia main entrance atau pintu utamanya. Ya. Tapi kali ini beda nih, udah nggak pakai nuansa kayu. Kali ini pakai apa nih Mas? Kali ini kita pakai besi, kemudian dibikin pola seperti ini, biar tetap ada unsur klasiknya sih Mas gitu. Kenapa pilih besi Mas? Karena mungkin lebih rentan terhadap panas ya, pertama ya. Kedua tuh dia nggak mungkin muai kan ya. Ya itu aja sih dua, sama lebih kelihatan lebih kokoh aja gitu, lebih pas dipegang tuh kayak lebih mantep aja gitu sih Mas. Mantep. Iya sih kelihatan. Iya. Nah, sekarang kita mau lihat bagian dalamnya Mas. Boleh. Boleh ya? Iya. Ya.
Permisi. Ya, silakan Mas Rizky. Oh. Iya. Di dalam juga masih mantul ya, Mas? Ya, tetap efek mantul biar di ruangan ini refleksi tetap luas sih, Mas. Gitu. Jadi makin menambah ruang semakin luas. Walaupun ini sebenarnya cukup kompleks sebenarnya menurut saya untuk dari segi tanah ya. Cuman dari tanah ini kita tetap bisa dapat ruang keluarga. Kemudian di sini juga ada kitchen dan tetap bisa ada pool gitu. Walaupun tidak begitu besar poolnya, cuma tapi ini cukup lah. Begitu sih, Mas. Mantap. Sekarang kita bahas dulu ruang keluarga nih. Ya, kebetulan Bapak dan Ibu ini merupakan keluarga kecil, jadi kita gimana caranya tuh tidak begitu besar, tapi cukup lah. Dan dia walaupun nggak terlalu besar, tapi terasa besar ya. Tapi tetap bisa terasa besar. Jendelanya nih di kiri langsung keluar, di kanan keluar lagi. Betul. Nah, ini biar biar tetap ada cross ventilation-nya, Mas. Ini kalau itu dibuka, kemudian angin itu langsung keluar di sana, begitupun sebaliknya. Jadi ada terjadi cross ventilation di bagian sini, begitu Mas. Dan ini bisa dibuka semua sampai ke ujung sini, Mas. Oh, jadi dia cross dari sini dan Cross ventilation kita punya cross ventilation dari dibuka dari arah pool dan juga bisa dibuka ke arah luar di sini, Mas Rizky. Jadi di bagian living room ini punya bukaan dari sebelah kanan dan sebelah kirinya, begitu. Jadi enak ya. Jadi udara tuh bisa keluar masuk lewat sini dan ini juga bisa jadi extended area ketika ada acara. Suatu saat ada acara di sini, bisa juga ada tamu bisa terima juga di sini. Jadi kayak terkoneksi gitu loh tanpa terputus sama si bagian ini begitu. Benar. Kemudian ternyata spot ini adalah spot favorit dari Bapak. Pemilih dari Bapak gitu. Jadi kadang tuh dia suka duduk di sini sambil minum kopi gitu kan. Kadang bisa duduk sini santai-santai gitu sih Mas. Kemudian kan gitu. Enak juga ya Mas, gini. Semriwing. Semriwing dari karena belakang anginnya ada, dari depan ada. betul. Tergantung lagi bertiup dari mana nih. Ya gitu sih. Dan ruangnya juga terasa lebih luas karena banyak bukaannya gitu ya. Benar. Dan ini selain jadi bukaan dia bisa jadi akses juga. Tadi udah disebut ya buat area ekstensi atau mau masukin barang yang gede juga. Betul, kalau loading barang daripada muter ke sana bisa juga lewat dari sini ke sana gitu. Oke, kita lanjut Mas. Nah, di sini ada detail yang menarik juga nih. Finishingnya pakai apa nih Mas? Ini pakai granite big slab juga Mas, pilihan dari Ibu sendiri. Tadinya niatnya untuk background TV, cuman setelah dipikir-pikir sepertinya TV itu bisa ditaruh di yang lebih fleksibel begitu ya. Jadi ini sebagai background si ruang tamu aja sih atau ruang keluarga gitu. Baik. Gitu. Motifnya apa? Book match. Motifnya betul Mas, book match atau ya saling inilah ya, ketemu ya. ketemu saling ketemu. Book match nih tetangga. Dan lantainya juga nih mirip nih. Lantainya kita pakai ini ukuran granit big slab juga, ukuran 120 x 240 gitu. Jadi walaupun ruangannya tidak begitu besar, tapi dengan granit yang besar ini, jadi seakan-akan ruangnya terasa luas begitu Mas. Karena napnya tuh semakin sedikit. Nuansa klasiknya masih terasa ya di sini. Masih terasa di sini klasik. Walaupun tadi di depan agak modern sedikit, ada unsur modern. Di sini lebih ke klasik sih Mas gitu. Oke, lantainya granit tile. Motif marmer. Motif marmer, ukuran 120 x 240 begitu. Dan ini TV yang tadi dibicarakan ya. TV-nya gede banget. TV-nya besar, tapi kita taruh di ini biar bisa di-adjust dimanapun dia bisa nonton. Jadi dia portable nih tetangga nih. Biar lebih fleksibel, bisa digeser-geser. Kalau mau nonton dari living, geser ke sini. Atau kalau mau nonton dari kitchen, nah ini juga bisa banget nih. Nah, di sini kita ada kitchen juga nih, betul. Dengan ukuran 2,5 x 3,5 kurang lebih lah ya, 2,5 x 3 kita bisa dapat kitchen yang sekompak ini Mas. Gitu. Di sini udah cukup buat ada dispenser, microwave, kulkas, sink dan kompor begitu. Jadi dengan 2,5 x 3 itu kita udah dapat dapur yang seperti ini begitu. Dan ini dapur kering, dapur basah? Kebetulan di rumah ini hanya ada satu dapur, jadi dapur bersih dan kering jadi satu Mas. Oh begitu. Baik. Dan ini lucu nih mejanya. Iya, melengkung. Balik lagi Mas, jadi untuk ada unsur beda lagi di antara semua itu jadi ditambahin seperti ini gitu. Dan ini dapurnya walaupun compact tadi udah di-mention, tapi juga terasa luas karena ada void nih. Betul, dapurnya ada void dan situ ada skylight juga sih Mas. Jadi cahaya juga masuk di sini banyak, kemudian juga bisa bikin kesan rumah jadi lebih luas aja sih. Jadi saya nggak tahu penutup pakai apa tuh? Tempered juga, tapi frame-nya dibentuk juga sih, dipola juga. Finishing pakai apa tuh Mas? Pakai besi juga Mas. Besi juga? Iya. Kayak pintu? Iya, kurang lebih sama pakai itu. Mantap. Dan ini mumpung lagi lihat ke atas, saya juga penasaran sama plafonnya nih Mas. Plafonnya pakai apa nih Mas? Plafon ini kita pakai gypsum juga, dibentuk juga sih Mas. Di pola seperti ini, by design ya, pokoknya seperti itu. Cakep ya, kelihatan klasik nih. Klasik. Plafonnya nih. Betul. Keren Mas. Nah, di samping sini, tadi kita udah lihat kolam renangnya, sekarang kita bahas. Ya, boleh. Jadi selain dari living, bisa juga dari sini? Dari sini juga bisa diakses. Jadi semuanya ini kayak lebih see-through dan semua itu bisa accessible gitu loh. Jadi itu bikin rumah jadi kerasa lebih luas aja gitu Mas. Coba Mas.
Ini bisa kita sampai slide. ujung juga tuh. Betul, ini kurang lebih kita dapat pool 2 meter kali 6 lah ya. Dan 6 meter ini bisa kita buka sampai ke ujung sana begitu. 2 meter itu poolnya ya? 2 meter kali 6, betul. 2 meter kali 6. Iya. Tuh, poolnya doang tetangga. Jadi ini ada sekitar 40 sampai 50 cm nih di samping pool nih. Nah, yang ini ada yang kering ya, tapi bisa juga kena basah. Karena materialnya apa nih mas? Ini pakai Decking. Kayu nih? bukan decking PVC. Jangan lupa kalau bikin pool itu selalu sediakan di ujungnya pasti kan dia perlu untuk ini ya. Apa namanya, mesin dan lain-lain gitu. Jadi dia nggak bisa mepet ke dinding begitu. Bagusnya tidak nempel ya dua-duanya? Betul, karena si poolnya pun dia perlu struktur dan kalau mepet ke sana kan berarti udah ke Iya. offset kan berarti kan. Jadi pasti ada space kurang lebih 50 cm untuk struktur si poolnya sendiri. Oh, Begitu baik. sih. Dan bisa dijadikan untuk kayak seperti ini nih, semacam planter box dan pepohonan begitulah ya buat vegetasi. Kalau poolnya nih pakai apa mas? Ini kita pakai mosaic tile gitu. Ini pakai andesit juga? Ini pakai andesit kalau ini. Kalau dalamnya dia pakai mosaic tile. Ini yang semi overflow kalau nggak salah ya. Terus maksudnya ini overflow tuh dia agak tinggi gitu nggak? Kan ada kalau pool ada yang di bawah decking kan. Kalau ini tuh dia naik gitu nanti jadi ada air. Nah keluar begini gitu. Oke. Gitu sih. Jadi ada suara gemercik-gemercik air juga gitu mas. Oh, beda modelnya ya. Jadi Iya. ini yang sama decking nih lebih tinggi poolnya, ada juga yang rata sama decking. Betul, atau ada yang di agak turun. bawahnya. Betul, nah, ini yang overflow, jadi dia airnya keluar ke situ. Gitu. Oke, kedalaman inget nggak kedalaman? Kedalaman 1,5 kalau nggak salah ya. 1,5. Iya, 1,5 meter, 1,6 lah ya. Nah, di sini juga nuansa tropisnya terasa lagi nih. Iya, betul. Tetap ada nuansa tropis. Di sini tetap di bagian cornering kita coba kasih kamboja fosil juga, jadi kesannya tuh hijau gitu loh, nggak gersang di mata begitu. Nah, kalau itu mas, pakai apa tuh? Itu ada relief sih mas, itu kita custom gitu. Cakep ya, kayak nggak ada sambungannya tuh mas. Karena dia jadi satu begitu mas memang. Oke, menarik. Nah, ini kayaknya tinggi banget nih mas, pembatasnya nih. Iya, karena ini sampai ke lantai 2, kemudian atas juga ditutup karena biar nggak ketemu tetangga, karena sebagai sini nanti ada master bedroom. Oh. Gitu, jadi biar profil juga tetap terjaga gitu kan. Oke, ini kan dinding. Nah, di atas dinding tuh apa tuh ekstensinya tuh? Kita pakai aluminium, dibuat motif seperti jalusi, jadi angin-angin tetap masuk, tapi dia keblok gitu loh, nggak begitu kelihatan. Iya, area private gitu ya. Lebih private gitu. Nah, kalau yang ini mas, yang kayak laser printing, laser cutting tuh? Ini juga apa namanya request dari bapak dan ibu. Di sini ada semacam ornamen gitulah ya. Oh, oke. Begitu. Nanti kita lihat sama-sama di atas Oke, ya. iya. Oke. Nah, tadi kita udah lewat situ. Tapi saya belum nanya nih, satu daun pintu sliding ini berapa nih mas? Ini kurang lebih 1,5 mungkin ya mas. Karena kan ini 6 meter, kita bagi ada 4 daun gitu dari 6 meter ini. Dan ini bisa dijadikan satu di paling pojok, yang satu tapi standby yang 1,5 di paling ujung sana berarti. Oke, bisa didorong sampai ujung. Bisa didorong ke ujung sana, bisa didorong ke ujung sini, tergantung mana yang dua arah ya? betul, tergantung mana yang dibutuhkan begitu. Mantap. Dapurnya udah tadi kita bahas dan kita lanjut ke area di balik dapur. Nah, udah langsung ketemu tangga dan sebelum naik tangga saya mau nanya ini pintu apa nih? Ini ada pintu untuk ke kamar mandi Mas Rizky. Coba gimana mas? Jadi ini kamar mandi di bawah tangga, bukan powder room? Bukan kamar mandi, jadi bisa ada showernya juga. Oh, baik. Gitu, bukan powder room. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini, kurang lebih lebar tangga tuh hampir 2,4 lah ya, kali 1,2 meter. Oh iya. Gitu. Nah itu dia. Jadi dibikin turun supaya muat nih kita. Betul. Kenapa pintunya dibuat melengkung lagi mas? Di bawah juga nanti ada pintu lengkung juga mas gitu. Jadi memang konsepnya ada lengkung, ada yang lurus. Nah itu dia eklektiknya makin berasa konsep eklektiknya aja gitu sih mas. Iya sih. Gitu. Dan di sini juga ada koleksi juga nih, koleksi pribadi nih. Ada beberapa bas begitu di sini buat dipajang di sini sih mas. Oke. Gitu. Keren ya. Jadi ini benar-benar rumah impian. Based on kenangan nih. Based on kenangan betul. Oke, kita sekarang mau naik ke atas mas. Jadi ini lebar berapa tangga? Kurang lebih lebar 120 ya. Jadi kalau kita papasan ini nggak akan bertabrakan begitu. Jadi Barengan juga bisa barengan. Barengan juga bisa gitu. Jadi secara itu tuh flow-nya lebih enak aja sih gitu. Terus kemudian ketinggian juga maksimal di 19 cm. Anak tangga, anak tangga. Kemudian trapnya juga di 30 cm. Jadi pada saat kita napak kaki tuh nggak ada yang gantung begini gitu. Naiknya juga pun nggak capek karena dia hanya 18 cm, 19 cm begitu seperti biasa. Railing, pakai apa railing? Railing kita pakai besi stainless, kemudian di sini ada kaca tempered. Jadi kelihatan lebih modern dan minimalis ya. Betul. Nggak ngalangin pandangan. Lebih see-through, jadi kesan lebih luas juga gitu kan, nggak blocking Iya gitu sih. ya. Pakai stainless juga gampang bersihinnya. Iya, Tangga. lebih mudah dibersihkan. Oke mas, kita lanjut mas. Boleh. Dan ini ada profil-profilan dan tadi kita udah lihat Betul. ya di depan. Rumah
umumnya rumah klasik lah ya. Jadi tetap ada molding, wall molding. Kita kali ini pakai PVC ya. Jadi lebih kokoh aja sih kalau pakai PVC gitu. Kalau kepentok nggak coak dia. Nggak gampang coak karena kan ini di bagian tengah rawan kena ini kan Barang ya, kalau senggolan dan lain-lain kan. Jadi ini kita pakai PVC. Oke. Gitu. Kita lihat atasnya. Boleh? Ikutin tetangga. Oke, Mas Rian. Ya. Kita udah sampai lantai 2. Lantainya masih sama ya? Lantainya masih sama, konsisten dengan di lantai 1 begitu. Kita masih pakai 120 kali 240 ya Mas Rizky ya. Oke, dan sekarang kita ketemu area apa nih? Nah, di sini ada sudut kecil lah gitu ya untuk musola gitu Mas. Oh iya. Sering kali kita dapat request tuh ada musola. Buat kami musola itu tidak harus ditutup dengan dinding ataupun partisi. Biar kesan lebih luas, kadang tuh kita memposisikan musola itu hanya dengan sudut tertentu yang coba desain. Oh itu musola begitu, penanda gitu. Tidak harus ditutup semacam ruangan atau bagaimana gitu. Tapi kita bisa treatment dengan interior seperti ini kan. Seperti itu. Berarti yang ditutup hanya di arah kiblatnya aja ya? Betul, hanya di cornering bagian kiblatnya dan ini kayak cornering aja gitu, tidak perlu berbentuk ruangan biar lebih loose aja gitu loh menyatu dengan yang lain. Bedanya ada simbolnya aja sih gitu si Mas Rizky. Jadi nggak perlu disekat, di sini udah diwakilin simbol. Dan ini pakai apa Mas? Pakai PVC kalau nggak salah Mas kerawangannya. Gitu. Oke. Ini kalau ini? Nah, ini juga bagian dari interior begitu ya Mas Rizky ya. Ini desain interior dari tim kami begitu. Sini ada PVC motif kayu. Nah, ini tujuannya untuk mengkamuflase surface area begitu Mas Rizky. Gitu. Nah, surface area tepat di balik dari kabinet-kabinet ini dan karena ini bisa didorong ke belakang sini. Wih, Gitu. seamless ya? Iya. Pantesan tadi di bawah nggak ada tempat jemur, Nah, cuci. ada di sini ada cuci jemur yang cukup kompak begitu ya kalau kita lihat sudah cukup ada untuk naruh mesin cuci, di sini ada rak-rakan peralatan cuci begitu ya. Nah, ini tangga maintenance ya? Tangga untuk servis AC, terus toren dan lain-lain di atas begitu. Untuk gimana cara ini biar bisa cepat kering, terkadang tuh kita taruh satu outdoor AC begitu Mas Rizky. Tujuannya untuk jemuran tuh biar lebih cepat kering sih. Kalau misalkan lagi mendung gitu ya. Anget sih. Anget, jadi mempercepat untuk pengeringan. Ini jam 4 sore anget. Gitu. Oke, dan dindingnya nggak cuma pakai finishing cat ya, Iya. tapi juga dikasih granite tile nih di Betul. sini. Karena ini area basah, Ya. jadi di finishingnya pakai granite tile. Betul. Dan di sebelah sana ada area yang tadi kita lihat dari bawah tuh. Nah, di sini ada extended area ya. Mungkin fungsinya berhubung kebetulan ibu bapak kan keluarga kecil jadi tidak mempunyai ART. Barangkali ibu sedang cuci-cuci di sini bisa ke sini sedikit untuk melihat activity di bawah gitu atau barangkali ada anak yang lagi berenang di bawah begitu. Oke, Itu sih Mas Reki mungkin salah satu dari fungsinya. cakep-cakep ya. Jadi ini compact tapi fungsional. Bisa nyuci, bisa jemur, bisa maintenance, Iya. bisa pantau. Bisa pantau, ada view-nya, service area with a view. Baik, kita kembali ke sini ya. Baik, ada berapa kamar Mas di rumah? Di rumah ini hanya ada 2 kamar tidur, satu kamar tidur utama dan satu lagi kamar tidur anak. Dua-duanya tuh ada di bagian depan. Mau yang mana dulu? Yang kiri dulu kali ya? Pilih dulu boleh. Ah, ini lengkung-lengkung gini lagi nih. Lengkung ini adalah pengulangan dari yang tadi di bawah gitu, benang merahnya lah biar konsistensi begitu Mas. Oke, kalau pintu kamar pakai apa nih? Kita pakai multiplex finishing duko, begitu. Siap, kita lihat Mas. Silakan. Nah ini bagian dari kamar tidur utama. Di sini kita tidak terlalu besar karena di awal ibu sampaikan hanya butuh untuk kasur 120. Begitu. Iya. Beneran nih? Benar, ini karena ya mungkin tetap hangat gitu, tetap dekat gitu. Jadi tidak perlu yang begitu besar gitu. Ya mungkin ini salah satu filosofi juga kali ya. Kita tuh kadang nggak perlu yang terlalu besar kan, kadang kita juga nggak perlu itu sebenarnya. Cukup, yang penting cukup itu sebenarnya udah cukup gitu, nggak harus yang berlebihan itu sih mungkin. Tapi memang balik lagi ya ke habit pemilik rumah Iya. ya. Saya baru nemu nih kasur di kamar tidur utama ukuran 120. Betul. 2 ya? 2 untuk berdua, Untuk betul. berdua ya? Untuk berdua. Wow. Ya itu mungkin menandakan keluarganya memang sedekat itu mereka bertiga gitu Mas Rizky. Baik. Nah, Ini apa nih? ibu bapak itu kebetulan tetangga online juga nih. Ini bukan saya yang nempelin ya, tetangga. Bukan saya juga. Jadi emang beliau dan ibu dan bapak itu memang bagian dari tetangga online Mas Rizky tetangga gitu. online, mantap. Saya juga tadi kaget Mas. Dan dari sini, dari master bedroom, view-nya langsung enak banget tuh keluar tuh. Betul. Nah, di sini kita ada pintu jendela sliding ya. Ini bisa langsung akses ke balkon begitu. Oke, jadi dari bangun tidur bisa langsung ke sini gitu. Begitupun kalau tidur, ternyata Mas Rizky yang ornamen yang di sebelah situ yang tadi pakai cutting panel itu
ternyata kalau malam itu ibu dan bapak tidur tuh kaca ini berhubung sudah tertutup semua ya, sudah private ya, jadi nggak mungkin kelihatan. Ini jendela semua dibuka, lampu semua mati, justru lampu itu yang dinyalain. Jadi lampu tidurnya dari arah situ gitu. Jadi itu yang menerangi ke arah sini. Benar, jadi semacam lampion. Jadi ada pendar lampu dari situ, kemudian karena ada siluet-siluet seperti itu, jadi mengeluarkan pendar siluet yang di situ, Mas, gitu untuk lampu tidurnya. Oke, di Gitu. kamar tidur ada area buat nonton TV juga. Kemudian yang di ujung situ apa tuh? Di sini kita ada walk-in closet, semi walk-in closet begitu ya. Ini ada lemari, 3 lemari dengan finishing pintunya mirror gitu biar kesan sini luas. Oke. Kemudian di sini adalah jendela yang tadi, Mas. Gitu. Iya. Jadi dia jendelanya besar dibagi 2. Betul, dibagi dulu, satu untuk di bagian walk-in closet, satu lagi buat di kamar mandi gitu. Gitu. Karena kan rumah ini nggak ada balkon keluar begitu ya, tapi kita tetap sediakan emergency exit, Mas. In case ada apa-apa tuh kita punya banyak jalur untuk keluar lah begitu. Baik. Dan ini kacanya pakai kaca apa nih, Mas? Kita pakai fluted glass, Mas, jadi dia tidak transparan begitu ya. Oke. Pintu sliding ke kamar Terus mandi. sliding ke kamar mandi. Nah, Coba, Mas. kurang lebih. Nah, silakan nih. Ini kamar mandinya, Mas Rizky. Ini kurang lebih kita punya space 2,4 dikali 2 meter. Kita di sini punya kloset, kemudian wastafel sama ada area batapnya begitu, Mas Rizky. Ini standing batap ya. Penghawaannya dari situ ya? Penghawan dari sini. Jadi semua kamar mandi memang harus ada bukaan ke sini begitu. Oke. Dan Gitu ini sih. karena udah fluted glass, jadi nggak transparan, ditambah lagi dikasih blind. Betul, ini bisa pakai blind seperti ini kalau memang perlu dibuka tapi nggak mau kelihatan kan, yang penting udaranya masuk begitu ya, bisa ditutup seperti ini gitu. Oke. Cakep. Bathtub, shower. Dan ini masih pakai lampu tambahan ya. Ada aksen-aksen gold di sini juga ya semuanya, jadi agak sedikit luxury lah mungkin ya si klasiknya itu ya, Mas Rizky ya. Dan porsi kamar tidur dengan kamar mandi dan walk-in closetnya kayak hampir 50-50 ya? Hampir 50-50, kita punya kamar tuh 5x4, 2,4 kali 2-nya itu si kamar mandi ini gitu, Mas Rizky gitu. Mantap, jadi kamarnya memang dirancang supaya tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar gitu, yang penting sudah cukup aja gitu sih, Mas. Oke. Gitu. Cakep tetangga. Sekarang kita mau lihat kamar kedua, Mas. Kamar kedua ada di sampingnya persis biar gampang lah ya berdekatan ya dengan kamar anak. Nah, di sini nuansanya biru, kemudian anaknya kebetulan perempuan ya, Mas Rizky ya. Jadi warnanya cenderung agak soft gini seperti ini. Kemudian di sisi kiri ini ada kaca mati juga buat tambahan cahaya dari atas white yang tadi skylight itu loh, Mas. Oh iya. Gitu. Dapat cahaya dari skylight itu Betul. melalui kaca yang lebar berapa nih? Lebar hampir 2 meter ya, Mas ya. 2 meter. Iya, hampir sekasur ini 1,8 mungkin lah ya. Mantap. Ini kayak dibelah 2 ya, kayak mirroring ya? Iya, jadi dari lebar 7,5 kita bagi as gitu. Jadi kurang lebih berapa tuh? 375 lah ya, kotor lah bagi 2 gitu. Oke, Gitu. coba Mas. Jadi tempat tidur, Sama walk-in closet. closet, tapi ada bedanya nih. Bedanya di sini tuh ada bay window yang tadi kita lihat di depan, Mas Rizky, yang unsur klasiknya itu. Malah kamar anaknya lebih Iya. diistimewakan. Menurut saya sih. Juga bisa dibuka langsung ke hadap keluar pohon gitu. Iya. View-nya langsung hijau-hijau. Langsung hijau. Kebetulan rumahnya juga hadap utara selatan, jadi nggak panas juga nih, Mas, enak. Justru anginnya makin kencang kan. Maka tadi di bawah tuh kita ada cross ventilation tadi dekat pool. Gitu. Keren. Ini ada area belajar sepertinya di sini. Area belajar corner gitu. Jadi cukup kompak lah ya. Tinggal gimana kita desainnya aja sih, Mas. Oke. Gitu. Cakep. Jadi 5,4 sudah dapat ruang belajar, lemari sama kamar mandi gitu. Kamar mandinya coba. Kamar mandinya juga Mirip. sama. Beda finishing aja ya. Beda finishing aja sih. Luar biasa, bener-bener 50-50 nih. Keren Mas. Tadi saya belum lihat yang di area void, yang di skylight. Oke. Saya mau nanya soal ini, soal finishingnya itu. Ternyata dia plat ya. Iya, pakai plat besi juga, Mas Rizky. Tapi dibikin polos mirip sama yang di bagian pintu. Tadinya saya kira pakai besi yang tebel gitu. Oh, nggak pakai plat besi. Ngeri juga ya. Gitu, makanya pakai plat besi buat gantungin itu kan si lampu Lampu gantung ya. gantungnya gitu. Lampu gantungnya juga model tanaman-tanaman juga nih. Iya. Oke, barusan kita udah keliling ya. Jadi di rumahnya ada 2 kamar tidur. Dan sekarang saya mau nanya lagi soal pembangunannya. Boleh? Oke, boleh kita ngobrol sambil duduk Boleh, dulu ya? silakan ayo. Ikutin tetangga. Ya. Oke tetangga, masih bareng Mas Rian dari RH Studio dan sekarang kita mau nanya-nanya soal pembangunannya. Mas. Boleh, Mas Rizky, silakan. Ini waktu itu proyek tahun berapa dan berapa lama pembangunannya? Oke.
Proyek ini dimulai kurang lebih di 2025, Januari 2025. Oke. Nah, kala itu kita punya kontrak tuh kurang lebih di 10 bulan, harusnya selesai di bulan Oktober. Tapi kita selesai di bulan September, kurang lebih itu udah selesai. Memang seperti Salah itu. dong. Kontraknya 10 bulan. Oh iya, lebih cepat. Serius banget. Kita bisa memang kerjakan, memang kita punya kontrak untuk komitmen kami, tapi kita bisa kan kerjakan lebih cepat sih, Mas. Oke. Gitu, di Kalau 10 lebih bulan. cepat, mantap lah. Iya, tapi tetap detail ya, tetap harus detail dan teliti lah semuanya, dikerjakan dengan baik gitu. Berarti mulai Januari, selesai September. September awal sih kurang lebih, karena di pertengahan tuh ibu bapak ada acara kalau nggak salah gitu. baik. Jadi Berarti harus selesai sebelum itu. Dikejarin lo ya. Iya. Ini dulu rumahnya tanah kosong atau ada bangunannya? Nah, rumah ini kebetulan tadinya dari rumah cukup tua ya Mas Rizky ya. Kemudian kita bongkar total, kemudian dibangun ulang seperti ini begitu. Oke, berarti dibangun ya, bangun ulang ya. Renovasi total lah begitu Renovasi kurang lebih total ya, gitu. Oke, ada tantangannya nggak waktu itu? Cukup banyak keinginan dari ibu dan bapak. Apalagi kan rumah ini berangkat dari memori masa kecil atau masa mudanya begitulah ya. Jadi cukup banyak yang diutarakan poin-poinnya, dan itu kita coba gimana caranya itu semua kita bungkus jadi satu, semua itu jadi terdefinisikan di rumah ini begitu. Dari yang cukup kompleks itu kita harus mikir gimana cara itu semuanya matching dan lain-lain, itu sih yang jadi tantangan tersendiri. Iya. Pertama itu. Kedua, pada saat pembangunan ini berjalan ada beberapa permintaan yang tiba-tiba minta sesuatu, dan itu kita harus kondisikan gimana caranya tuh, oh ini tetap bisa bagus nih di lapangan, seperti itu sih Mas. Gitu. Hal-hal spontanitas dan out of the box itu yang harus kita organisir gimana caranya itu semua bisa jadi sesuatu yang bagus gitu atau baik lah gitu, dan bisa diterima oleh ibu dan bapaknya begitu. Jadi kayak kumpulan memori dan jadi satu di sini gitu sih. Iya sih, saya ngerti sih. Iya. Mas Rian kan punya desain yang ingin diterapkan, sedangkan pemilik rumah juga punya hal-hal yang diimpikan, Betul. termasuk kenangan-kenangan yang ingin Kenangan. masuk. Itu Aduh, dia. gimana cara ngawininnya ya gitu. Betul. Nah, cara itu yang harus kita pecahkan lah Mas gitu. Bersama kita juga punya tim, dari ibu juga mengutarakan juga cukup bagus, jadi kita bisa terima semuanya dan kita coba matchingin semuanya, jadi semua berjalan dengan baik gitu sampai dengan ini selesai begitu. Karena biar bagaimanapun juga kan yang nempatin rumah akhirnya kan Pada akhirnya yang nempatin ibu dan bapaknya, jadi kita harus terima semua request itu gitu Mas, karena kita nggak bisa punya idealis yang harus begini, sedangkan kita kan cuman hanya konsultan begitu ya, cuman membatasi misalkan jangan sampai terlalu lebih seperti ini. Pasnya gimana, walaupun ada permintaan pasnya tuh di mana gitu, biar semua tuh tetap pada batasnya, tapi semua keinginan ibu dan bapak tuh bisa kita akomodir begitu Mas. selama nggak ini ya, selama masih dalam koridor safety, artinya nggak membahayakan gitu. Betul. Dan salah satu yang paling sulit adalah awal mula kita brainstorming atau diskusi awal, ibu menyampaikan mau ada pool. Kita juga di tahun 135, kira-kira kalau ada pool gimana caranya nih? Tapi kita harus coba, pokoknya kita tetap harus kondisikan itu bisa terencana dengan baik, karena poolnya itu juga bagian dari kenangan bapak dan ibunya begitu Mas Rizky gitu. Jadi dulu itu bapak dan ibu katanya nikah tuh di kolam renang gitu, pernikahannya venue-nya mungkin di pool gitu kali ya. Pool gitu ya. Ya, jadi itu mau dihadirkan kembali di rumah ini begitu. Makanya setelah kita cari-cari, kita coba desain dan lain-lain, akhirnya ketemulah di sini gitu sih Mas. Makanya luas tanah 135 masih pengen pool. Masih ada yang pool itu lumayan besar. Nah itu menurut kami itu agak cukup menantang. Setelah kita diskusikan bersama, ternyata bisa juga loh, ternyata kita bikin rumah dengan luas tanah yang tidak begitu besar, tapi ada pool yang cukup lah ya, dan ruangan lainnya yang cukup kompak gitu. Tapi semua bisa terakomodir gitu Mas. Nah, saya jadi penasaran, waktu itu berapa lama proses desainnya itu? Untuk proses desain sih kami biasanya pada umumnya di 3 bulan lah idealnya Mas Rizky. Itu sudah melalui berbagai macam diskusi dan lain-lain. Itu kurang lebih di 3 bulan, bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat tergantung gimana kita tektokan dengan si klien itu. Karena kami sendiri tidak pernah membatasi klien untuk ada maksimal berapa kali revisi, nggak ada. Karena buat saya rumah itu ya memang rumahnya klien, jadi kalau memang belum pas kenapa harus dipaksakan untuk sampai di 3 kali revisi. Begitu sih. Kalau memang belum pas kenapa harus dipaksakan kan begitu ya, apalagi buat klien gitu. Jadi nggak ada lah. Tapi bukan belakangan ya, beberapa waktu lalu ada tetangga online juga pada nonton video saya, dan kebetulan waktu itu rumahnya Mas Rian juga tuh. Banyak yang nanya, katanya susah banget nge-reach Mas Rian. Oh iya, Gimana tuh? waktu itu pas ke rumah saya
tayang di Mas Rizky itu exposure-nya memang luar biasa ya Mas Rizky, dan apresiasi dari tetangga juga sangat-sangat luar biasa buat kami. Begitu, itu sangat luar biasa lah ya. Terus kemudian juga banyak yang DM yang masuk, jadi kita di tengah keterbatasan tim kami pada waktu itu, kita ya agak susah juga untuk bisa nge-read semuanya gitu. Setelah berjalannya waktu, kan tim kita juga makin berkembang sekarang ya, berkat konten Mas Rizky juga nih. Tapi walaupun sudah berkembang, kita juga nggak bisa untuk nge-reach hampir semuanya gitu sih Mas Rizky. Kenapa? Karena kita tetap, kita kerjakan misalkan 10 project, walaupun kita bisa ambil 20, tapi kita nggak mau juga sampai sebaik itu, karena kita nggak dekat dengan klien-klien kita gitu Mas. Jadi maksimal di bulan itu sekian, jadi sisanya coba kita ngomong baik-baik ke klien, Bu maaf kita baru bisa tuh di bulan depan karena bulan itu kita sudah limit segini. Bukan berarti kita nggak bisa ambil, bisa, tapi saya nggak dekat dengan klien saya gitu sih, karena untuk membuat kayak gini tuh kita butuh kedekatan sih menurut saya Mas gitu. Kita perlu tahu nih apa aja sih kebutuhannya. Kalau klien saya berdiskusi dengan tim, kayaknya saya jadi kurang menjiwai aja sih gitu. Jadi saya maunya dengan tetap dipegang sendiri. Tetap saya pegang, walaupun nanti kita kerjakan secara tim gitu. Lebih personal ya. Biar bisa lebih personal. Kalau kebanyakan kayaknya jadi takutnya ya udah seadanya aja gitu kan. Jadi takutnya klien juga ngerasa kurang maksimal, banyak yang miss dan lain-lain gitu. Tapi kita juga sampaikan nih, mohon maaf. Tapi kita baru bisa tuh di bulan ini. Sering kita sampaikan kok di Instagram atau di pesan WhatsApp gitu. Jadi terima kasih atas pengertiannya kalau memang sudah mau menunggu gitu. Malah klarifikasi. Ya, tapi bukan bermaksud kita tuh nggak mau ngambil dan lain-lain gitu aja. Semoga sih. Menjawab ya. Iya. Saya juga nggak bisa jawab satu-satu. Kalau ada yang nanya nomor Mas Rian, selalu saya kasih yang di Instagram kan? Yang di Instagram betul. Atau bisa di DM sih. Terkadang karena kita sekarang udah ada banyak admin yang bantu balas sih gitu. Oke. Jadi kalau masih mau nanya-nanya, masih penasaran, bisa tanya kemana? Ke rh.studioarsitek. Oke. Di Instagramnya bisa Buat di yang situ. baru nanti join nanti bisa kontak ke situ ya. Yap. Linknya udah saya taruh di deskripsi. Makasih banyak Mas Rian ya. Mas Rizky, terima kasih banyak di pertemuan keempat kita. Terima Oke, kasih. tetangga online, makasih udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan videonya, ketik like dan juga jangan lupa subscribe. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Overflow gitu. Waduh. Merupakan berangkat dari apa? Tantangan menurut saya tantangan sendiri adalah kali ini kita tantangannya ini tantangan sendiri adalah